Terus dia teriak dong, karena kan terkejut kan melihat sosok kayak gitu kan. Terus dia teriak dong, karena kan terkejut kan melihat sosok kayak gitu kan. Terus dia teriak dong. Terus dia teriak dong. Penonton setia Spicy Ghost Stories, sekarang SGS sudah merilis official t-shirt hasil kolaborasi SGS dengan Kaos Full. Kaos bahan premium cotton ini bisa kamu miliki dengan pilihan dua warna, black or white. Tersedia berbagai macam ukuran mulai dari anak-anak sampai dengan oversize. Untuk pemesanan boleh hubungi WhatsApp ini ataupun kunjungi lapak Shopee kita. Siap-siap untuk mendapatkan pengalaman maksimal sewaktu nonton Spicy Ghost Stories. Katanya kalau pakai kaos ini sambil nonton SGS ada sensasi tertentu loh. Berani, miliki sekarang juga. Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Udahlah, udah cocok. ya? Hari ini agak-agak hot ya. Panas. Iya. Panas karena aku dikelilingi oleh the hottest di generasinya. Tapi bukan generasi sekarang. Udah lewat. Udah gak zamannya lagi. Zaman kemarin mereka sempat hits di kota Medan. So, Pensiun. aku senang sekali loh hari ini. Thank you guys, by the way. Thank you. Ini paling susah untuk diajak. Ini sebenarnya udah pernah, tapi ya adalah nanti kita cerita ya. Oke, kita kenalan dulu dengan semua guest star kita pada hari ini. Ini adalah the one and only yang paling kiri ya. Itu kalau kalian perhatikan kenapa cantik banget ya si cewek ini gitu loh. Asli atau palsu ya, pokoknya asli ya. Dan yang pastinya ini kalau kalian perhatikan di Instagram dia, mungkin nanti kalau kalian add ya, you will see the gorgeousness ya, and the beautifulness, the sexiness, the hotness. Dia pernah viral loh. Berapa tahun lalu? Yang Gojek ya? Bukan yang boneka arwah. Bukan. Yang Gojek tahun berapa ya? 2019. 2019. Covid. Gara-gara dia itu wear a costume dan itu custom made, dia buat sendiri dengan ala-ala Gojeknya di Jepang kemarin kan. And it went viral. Itu pengen banget sih viral gitu lah biar beda kan. Soalnya kalau kostum Halloween kayak di Indo itu kayak biasa-biasa banget gitu kan. Jadi kayak pengennya, bikin apa ya yang beda ya. Pikiran aja Gojek gitu. Bawa Gojek Indonesian Pride ke Jepang. Dan ini juga Indonesian Pride ya. Cie. Kami juga Indonesian Pride. Kita semuanya Pride ya. Oke, kalau aku menjuluki dia dulu sebagai Angelina Jolie-nya Indonesia loh. Waduh, Indonesia. Look at her, gitu loh. Masih loh. Mukanya, terus Masih loh. wajahnya, lihat dulu bibirnya, apalagi everything about her itu benar-benar resonates Angelina Jolie. Tapi sekarang katanya gara-gara single Inferno muncul ya. Siapa sih tadi namanya? Siapa? CGI ya? CGI ya? Jadi Udah mungkin dia banget, agak-agak udah. GA-nya sedikit, ada Jennie Karena- Blackpink. Enggak jadi Lisa biasanya kenanya. Oh Lisa gitu ya. Poni. Lalisa ya. Lisa. Memang si artis ini ya, Airtalk Buka ya. pasaran, maklum. Tapi buka pasarannya, langsung level internasional ya. Amin. Oke, sebelah kiri saya satu lagi. Sebenarnya dia udah pernah muncul di Spicy Ghost Story ya. Jadi Oh, udah dia pernah ya? Udah pernah dia. Udah pernah. Jadi hari ini memang sengaja aku datangkan lagi supaya ini meramaikan episode kali ini. Pajangan aja hari Enggak juga loh, dia harus cerita loh. Tapi dia ada beda loh dari episode kemarin dengan sekarang, meskipun settingannya beda ya. Kemarin di situ, sekarang di sini. Cuman dia bedanya adalah dia udah centang biru.
Siapa bilang harus followers banyak baru centang biru? Hah, bos kita yang satu ini, nggak perlu ya, langsung dicentangin. Dicentangin loh, bukan? Janganlah gitu. Anyways, dia itu juga merupakan sekarang ini selain jadi bos sinar utama, everybody knows ya, di depan kita sudah ada sinar utama. Dia itu juga sekarang Sensor. Enggak. Di gak boleh, kita belum official soalnya. Tapi menuju. Ya udah, sebelah kanan saya. Pertama kali muncul di sini. Dari kemarin sebenarnya udah pernah ajak sih, tapi sombong. Enggak lah, enggak sombong. Sombong nih. Angkuh, sibuk. Jadi dia itu guys adalah, kalau misalnya orang Medan pasti udah tahu lah ya. Muka dia udah pernah warawiri di mana-mana. Agak mendekat. Dia udah merupakan salah satu fotografer hits di kota Medan, pemilik bridal hits di kota Medan. Dulu pernah sempat hits menjadi bos dari kuliner ya kalau nggak salah kemarin yang sempat ya. Iya, pas pandemi ya. Iya. Coba-coba. Apa sih namanya, lupa aku dulu. Telur ada, terus apa? Ceproy. Ya, Ceproy. Dia sempat hits loh. Terus sempat di story dia itu sempat diikuti banyak orang gara-gara dia tuh suka garing. Masa? Suka halu. Foto tomat, semangka. Foto anggur, tulisnya cherry. Bukan. Kita belum kenalan loh tadi namanya. Namanya siapa? Aku Fedora. John. Roy. Ya udah, kita berempat di sini bukan hanya pengen cerita sih, tapi pengen makan juga. Jujur aku dari tadi pagi belum makan. Sekarang udah jam 3:25 ya. Maafkan. Ya. Semua gara-gara Roy. Hanya gara-gara ada yang party-party sih kemarin. Not me. Ya wes, hari ini makanan kita dipersembahkan oleh Sinar Utama. By the way, Sinar Utama udah buka cabang baru loh guys. Jadi bukan hanya satu aja di daerah Sriwijaya, betul ya? Dan sekarang mereka sudah berada di SPBU Sudirman. Jadi kalau misalnya kamu ada lewatin daerah-daerah sana, itu ada SPBU Sudirman. Di sana itu ada satu spot ya, tempat isi minyak itu ada satu spot di sebelah kanan kalau nggak salah. Kalau kamu masuknya dari jalan apa itu ya? Jalan apa ya itu ya namanya? Tiara. Bukan, yang daerah Tiara sana. Apa sih, jalan apa sih namanya itu? Pokoknya kalau masuk dari arah sana itu di sebelah kanan gitu loh. Kalau misalnya kamu dari mana baru sebelah kiri. Patokannya itu air mancur mandiri. Yes, air mancur mandiri. Di center sih, di center di tengah. Tapi asik banget loh tempatnya, sumpah. Aku nggak pernah memasuki sebuah tempat yang makannya itu mie ayam tapi cozy-nya itu benar-benar dapet. Lu udah pergi? Belum. Teman apa sih? Kan baru nyampe Medan. Dia baru landing. Makan mie ayam di Bundaran HI. Feel-nya kayak gitu. Jadi makanannya udah nggak perlu diragukan lagi. Everybody knows Sinar Utama itu enak, tapi cozy-nya itu loh, atmosfernya itu loh, dapet dia gitu. Jadi ya sekarang yuk kita coba yuk. Boleh. Kenalin dong ada apa aja di depan kita. Today ini ada mie yamin. Mie yamin. Ini ada mie ayam klasik pakai kuah. Jadi kalau yang yamin kering, this also yamin. Try. Oke, kita semuanya yamin ya? Yamin, oke. Terus ini ada pangsit. the famous pangsit, and then ada cakoe, dan juga ada serikayanya. I like cakoe, so nice. Tapi ini kok agak asing ya warnanya. Ini apa ya? Mayo. Oh, baik. Ini serikaya ya, geng. Ini warna hijau-hijaunya serikaya. Ini mayo yang sudah kena. I like the serikaya. I like the serikaya also, gitu ya. Ya udah, sekarang kita minum dulu deh. Haus dari tadi kita cerita. Ini minum kopi lah. Ini aku minum. Aku minum ini deh. Teh tarik. Apa teh? Aku teh susu. Teh mereka juga asik loh, dan juga minuman mereka juga asik. Thank you. Ini di depan bosnya loh kita ngomong kayak gitu. Aduh. Supaya dinilai sebagai teman yang baik. Voice Rian. Enggak loh, tenang aja. Kak. Mahal loh sekarang. Nice, really nice. Yuk, dig in. Let's go. Punyaku Yamin ya. Ini nggak pakai cabe ya, woi? Rion cabe. Wow, I wanna. Oh, itu saus ya? Pakai saus ya? Atau pakai cabe? Mau dong. How are you, Freddy? I'm good. I'm starving. Banget nggak ketemu Freddy sih. Iya loh. Pitnya mana ya?
Ini sayang. Kalian udah berapa lama nggak ketemu? Udah lama banget. Ah, sini. Siapa yang butuh cabai? Enggak. I'm good. I'm the pangsit sih. Hai. Jadi hari ini guys, 13 memang spesial. 13 tahun yang lalu kamu jadi MC-nya. 13 tahun namanya? Iya, MC-nya 13 tahun, you know? Berarti kamu sudah Tua ya. sudah 30 now. 13 years ago dia 17 tahun. Kamu jadi MC-nya dia ya? Ready. Yes. Dan Dia nggak berubah-berubah ya. Berubah lah. berubah lah banget Berubah lah, loh. Freddy paling berubah. Aku dulu dibilang tukau loh sama orang. Apa itu tukang? Tukau itu anjing babi. Iya, karena style aku loh dulu kan agak-agak gimana Tapi dia gitu. dari dulu tuh Freddy ya, zaman jadi F-guy itu beneran rambutnya itu segala macam warna udah dicoba sama dia. Yes, so Dari yang neon zaman Billie Sama- Eilish yes. yang sekarang tuh yang Yes. hits yang ijo-ijo. So Lah, true. itu udah mulai dari yang pastel, neon, semua udah pernah Dicobain. deh. Sekarang udah enggak sih, enggak ogah lah. Itu aja udah 13 tahun. Berarti lu udah 20-an tahun ya di industri ini. Yes, udah 20-an tahun, hampir 30 tahun. Legend. Kok jadi ngobrol kita ya, woi? Enak, woi. Enak. Enak ya. Ya udah, Enak sekarang kali woi. sambil kita makan, aku mau makan mie ayam. Mungkin salah satu pilih cakoy atau satu lagi pilih pangsit boleh? Emang aku udah bang. Ya udah kamu pilih yang snack aja kalau begitu. Guys, ini enak banget loh sumpah. Mie-nya itu kenyal. So good. Ini jadi mukbang ya. Ini mie yamin terenak di Medan. Sumpah. Cocok ya? Cocok di lidahku. Mie yaminnya enak banget. Pangsit gimana? Fedora? Ya. Nice. My favorite pangsit. Pangsitnya iya ya, padat ya. Cakwenya juga. Oh, cakwenya enak sih. Cakwenya sumpah enak. Dan cakwenya ini dia versinya tebal, guys, gemuk. Tebal, gemuk ya kan. Terus udah itu tinggal dicocol deh sama saus favoritmu. Boleh srikaya, boleh mayo, terserah deh. Pokoknya enak banget. Dan Kameramennya pun makan. You like the Kayaknya aku cakwe? mau buat putih asin Hey, sih. listen to me. You like the cakwe? Good, right? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalau aku lagi cakwe? Nggak ada. Why? Ngumpulin orang-orang yang What's suka wrong with makan cakwe. cakwe? Oh iya, aku pasti suka cakwe dong. Kan? Kau suka cakwe kan? Di Jakarta tuh orang kalau Kamu makan suka cakwe ya, kan? suka Kan asin kan? Itu asin, dikasih Makanya. kayak saus-saus kayak gini yang cabe. Side-nya Kalau di yang Jakarta, side Oh, iya? dibuat yang bukan yang Masih dessert asin. gini. Oke. Ya udah, sekarang kita coba mulai cerita aja kali ya. Fedora, lu cerita dulu ya. Karena dia yang paling persiapan, yang lainnya enggak. Jadi kalau hari ini, kau rasa ada yang tersendat-sendat kan guys? Karena nggak ada persiapan. my bad, salahku. Enggak lah. Ya udah, Fedora, kamu cerita dulu, kita makan. Guys, Spicy Ghost Stories Dark Mode starts now. Guys, welcome back to Spicy Ghost Stories Dark Mode. Sekarang kita akan mulai cerita. Jadi sambil nanti cerita kita sambil makan juga. Fedora yang akan cerita terlebih dahulu. Sudah record ya. Dan yang sisanya itu kita akan makan ya. Fedora, sebelum kamu cerita aku mau tanya dulu, kamu orangnya sensitif atau tidak terhadap hal-hal seperti itu? Sejauh ini sih belum banyak ya yang mistis-mistis gitu terjadi, ada beberapa kali. Jadi kayaknya antara ada dan tiada deh. Sensitif nggak ya itu ya? Ibaratnya pernah mengalami tapi tidak sering, cuman belum sampai tahap dimana kamu itu bisa melihat dan lain-lain. Belum. Oke. Jangan sampai. Berarti mungkin semi-semi ya, kalau bokep semi-semi. itu semi-semi. Masih ibarat Yang kita kalau soft-soft. nonton bokep itu bokep Jepang masih ada maskingnya, ada kotak-kotaknya, ada pixelate. Yaudah, Fedora, go ahead. Cerita pertama kita makan yuk. Ini ya dari yang menurut aku sih ini paling serem sih ya. This actually happened to my mom. Waktu itu tuh dia lagi di KL. Oke. Di KL sama tante-tante aku tuh, mereka bertiga terus nginep di salah satu hotel di KL di daerah Sunway. Oke. Sunway kan banyak tuh hotel ya. Ya, Terus? nggak spesifik ya, ini di daerah situ dah. Oke. Nah, jadi tuh
waktu pulang habis shopping, balik ke hotel tuh, pas mau buka pintu, udah kebuka nih kayak lu kan pasti ada tap kartu kan. Yeah. Pas kebuka, udah ada jaraknya itu paling segini deh. Terus tiba-tiba dari dalam kayak ada yang dorong. Beneran ada yang dorong. Sebentar, ini belum check-in ya? Sudah check-in? Udah check-in. Sudah? Udah check-in. Sebelum check-in sudah permisi atau enggak? Enggak kayak. Oke. Mungkin that's the reason ya. Iya, Oke. I heard sih emang harus permisi sih. Oke. Nah, habis itu tuh jadi pas udah buka, terus kayak berasa ada yang dorong. Terus di tap lagi mau buka udah nggak bisa. Beneran kayak ada yang nahan dari belakang gitu loh. Beneran. Jadi kayak my mom itu kayak mikirnya ini jangan-jangan ada maling gitu. Kan nggak mikir sampai ke sana kan. Mikirnya pasti kayak apa jangan-jangan ada maling gitu loh. Karena itu kayak bener-bener kayak berasanya ada orang dari belakang tuh dorong gitu. Terus nggak kebuka lagi. And then mereka panggil dong kayak staff dari bawah tuh ada satu cewek datang. Terus dia tap gitu juga nggak kebuka. Beberapa kali itu nggak kebuka. Terus sampai mereka panggil kayak security-nya, dia ada satu laki yang agak man gitu ya. Laki. Jadi pas dia datang itu nggak tahu diapain, pas dibuka bisa kebuka otomatis. Milih gender, milih diskriminasi, gender. Terus? Pas kebuka gitu udah dong. Dan lagi itu bingungnya my mom ya, kok nggak mau pindah kamar gitu loh mereka. Kalau if that happen to me udah pasti pindah kamar. Karena mungkin nggak kepikiran ke sana kan? Mungkin udah capek, ya udah deh. Jadi mereka mandi terus tidur. Nah, ada tante aku ini pas dia tidur, dia mimpi. Di mimpi tuh kayak apa sih kayak ketindih gitu ya. Ketindihan. Terus dia di mimpinya itu dia dikejar-kejar sama satu cowok pakai baju Minang. Kayak baju tradisi Malaysia gitu ya. Baju-baju Melayu gitu? Nah, baju Melayu. Kayak dikejar, kayak awal-awal kan kayak mikirnya kayak main petak umpet gitu ya. Jadi kayak nggak horor gitu. Cuman kayak ini dikejarnya kok makin ekstrim. And then kayak tante aku tuh sampai sembunyi di bawah tempat tidur gitu kan. Tapi muka nggak serem di dalam mimpi itu? Enggak. Oh, biasa aja gitu ya? Biasa aja. Cuman dia pakai baju tradisional gitu loh. Nah, dia sembunyi di bawah gitu, terus dia lihat, ih, kok nggak ada kakinya. Nah, dari sana Parno kan. Terus dia kayak mau bangun nggak bisa bangun, kayak badannya nggak gerak. Tapi dia tahu dia lagi mimpi. Tapi kayak kan pasti lu kalau ada mimpi buruk gitu kan kayak pasti kayak mau bangun gitu kan. Ini nggak bisa bangun. Sampai dia kayak mikir, wah ini gimana gitu loh. Dia coba santai, coba nenangin diri. Tiba-tiba kebangun terus ininya tuh kayak ketarik, kayak berat banget gitu. Terus dia langsung bangun-bangun mandi terus tidur lagi. Hebat kan? Kalau aku udah gimana dia gitu. Dia masih sanggup mandi ya. Tapi orang tua emang kayak gitu sih, banyak sih kayak gitu. Iya, itu sih serem sih. Nah, terus besoknya itu kan mereka check out. Pas dia check out gitu, dia lihat foto yang di mimpinya itu. Ada mukanya di kayak di resepsionisnya itu. Either itu penunggu atau ownernya nggak tahu sih. Dan dia juga nggak berani nanya. Ada mukanya yang di mimpinya itu. Jadi dia kenal itu ini yang di mimpi Ini yang ada di mimpi gua tuh kayak gitu. Oh shit. Nah, jadi nggak ditanya kepada pihak resepsionis ini siapa gitu? Nggak ditanya. Dia tuh kayak mungkin udah takut ya, udah nggak usah nanya deh gitu daripada ngikutin. Tapi kayaknya itu penunggunya atau apa sih penjaganya tuh tiap ini udah kan mulai. Udah mulai suara terus. Aku merinding sih. Udah biasa. Kalau penonton pasti udah tahu sih. Biasanya kalau ada yang kena tuh Riandi dulu nanti. Lebih deket. Oke, jadi cerita kamu sampai di situ saja kah? Ada lagi tuh dari pengalaman pribadi aku sih. Itu tapi juga, nanti, save dulu, nanti aja. simpan dulu. Oke, cerita pertama dari Fedora sudah selesai. Ceritamu atau cerita Roy dulu? Dong. Jangan dulu dong, dia kan baju putih. Gitu ya. Ada peraturan kayak gitu ya. Oke. Hubungannya. Jan, silakan Jan. Habis loh guys. Wow. It's that delicious gitu loh. Okay, so I start. Okay. Kok prepare mental banget ya Jan ya? Kayaknya serem Okay, nih, okay. kayak serem nih. No. I mean, ini cerita. Kamu dengar suara ya kita ya? Iya, ada suara-suara gitu, so scary. Enggak lah.
Biasa itu. Anyway, jadi ada cerita ini asli dari mainnya lah. Jangan. Nggak ada loh. Jadi cerita dari asli dari keponakan aku. So from my Keponakan Asola. kamu itu Iya. berapa umurnya? Umurnya I think masih around 4 gitu kemarin. Dulu ini Oh, cerita iya. beberapa tahun yang lalu. So basically my brother, abang aku sama aso aku itu dulu mereka Kristen. Oke. Which means not Kristen anymore. Nah, and ini salah satu yang menurut aku the turning point. Kenapa mereka ya juga bisa pindah. What's that? Nggak ada yang buka pintu. Nggak ada yang buka pintu. Nggak ada yang buka pintu. Nggak ada videografer satu lagi. Selalu gitu aku yang kena. Bonau. Hari ini kocak. Terus. Ini salah satu turning point kenapa mereka bisa percaya. Kenapa? Tuh. Udah lanjut. Jadi Jadi lucu ya, weh. ya udah. Right. Jadi ceritanya oke, my keponakan. Jadi mereka sering liburan bareng. Ini adiknya belum lahir, jadi mereka cuma bertiga. My brother, Asoku, sama mungkin Neni sama si BK ini lah. Umur 3 atau 4 tahun. 4 tahun lah yang 4 tahun I think. Jadi mereka suka liburan gitu. The first story. Aye. Ada aja loh. Nggak pernah gitu loh. Apa itu ya? Ada tetes air gitu dari Tetes air mata. atas. Oke. Aku nggak mau, mereka nggak mau aku cerita. Nggak. So scary. No, it's okay. Kok kayak nggak ada apa-apa ya di atasnya? Tapi kenapa ada tes air dari atas ya? Iya, terus. Terus. Jadi mereka sering liburan gitu kan. Kayaknya first experience-nya itu kita kan tahu ya anak-anak bisa ngerasain, bisa ngeliat. Ya, biasa balita, apalagi balita. Balita. Jadi the first experience itu di hotel di Brastagi. Itulah. Ini hotel ini. Apa itu? Oh. Apa itu? Apa itu? Esa. Oh iya. Oh iya. Jadi mereka sampainya udah malam. Oh iya. Sampainya udah malam. Dia masih kecil, jadi dia excited aja, namanya tinggal hotel gitu kan, gitu ya. Mereka mikir, oke, let's sleep over 1 malam gitu loh. Jadi benar-benar sampai langsung nggak pakai aplikasi gitu loh, maksudnya langsung sampai kepikiran mau nginap, oke. Dan mereka check in, masuk kamar, si BK udah kayak excited banget gitu. BK ini nama ininya ya, guys. Nama keponakannya. Jadi I think mamanya Asoku ikut, CM-ku ikut. Dia udah tiduran duluan. Kemudian BK ini begitu sampai loncat-loncat dia di tempat tidur kayak excited. Iya, being so loud banget gitu. Okay. Nah, itu kondisinya malam kan. Udah malam banget I think jam 7 atau jam 8. Loncat, jerit-jerit. Kamarnya di paling ujung gitu lah. Paling serem sih kalau kamar ujung sih. Selalu sih. Ya, anyway. Mitos sih katanya gitu. Jadi sampai malam check-in malam, dia langsung loncat, tiba-tiba just kayak within 3-4 minutes gitu, dia melihat ke arah mamanya Asoku. Oke. Yang lagi tiduran, dia lihat ini. Berarti nengok neneknya dong. Lihat neneknya. Dia lihat gini, tiba-tiba melek, langsung jerit, nangis, tunjuk. Itu dia kayak, dia langsung jerit nunjuk gitu kan, langsung jerit minta pulang gitu loh. Dia sama nunjuk ke arah mana? Ke arah neneknya. Iya, di belakang nenek. Kayak lihat hantu Insidious gitu kali ya. Nenek-nenek gitu. belakang. Ya, some sort of like that ya. Di belakang neneknya dia gitu loh. Shup, langsung nangis, nggak berhenti, langsung minta pulang. Dan
feeling mereka juga udah nggak enak because itu room paling ujung kan. Langsung lah mereka nggak jadi nginep, langsung cabut. Tengah malam itu langsung cabut. Ih sayang kali. Ya, Terus but so scary kan. Itu pengalaman awal. Jadi udah tahu oke, Rebecca bisa sense it gitu loh. Itu Rebecca umur berapa? I think 3 or 4. Itu first experience ya. Jadi kita udah tahu oh dia sensitif gitu loh. Nah, my abang and my aso masih di agama yang itu gitu loh. Nggak percaya. Jadi their house nggak punya nggak hoksai apapun gitu ya, nggak ibaratnya nggak sembah dewa apapun lah. Nggak gitu. ada altar di nggak ada altar di rumah gitu, nggak ada penjaga lah, di don't believe in apa datuk gitu juga, no gitu. Udah ya, few months later mereka ada ke ladang. Ini yang lebih scarier, yang benar-benar turning point. Few years later. Few months later. Oh, few months. Okay. Nah, few months later mereka ada ke sebuah ladang. Ini di daerah mana nih? Katanya lewat Tirtanadi lagi. Oh, apa sih? Berarti masih daerah Medan. Bukan, no. Hah? Apa sih yang di situ? Oh, daerah Brastagi juga. Oh iya, oke. Ada ladang. Ya, pokoknya gitu banyak lahan lah di situ, ada ladang-ladangnya ya. Ada ladang saudara aku gitu loh. Okay. Jadi kayak hutan-hutan gitu, cingmikiam, ada tanaman-tanaman gitu. Jadi itu sore kondisinya, jam 5 atau jam 6, maghrib lah. Mereka tiduran, mereka istirahat di mobil ya kan. Namanya ladang, mes pupu. Dia tinggal di situ kayak rumah biasa gitulah. Anyway, pas maghrib mereka nggak sadar itu maghrib. Mereka bawa Rebecca keluar dari mobil setelah bangun dari tidur siang di mobil. Mereka bawa keluar main di area depan rumah gitulah. Cek durian, makan durian di situ. Udah Becca main. Tiba-tiba dia itu kondisinya mes pupu harusnya tinggal sendiri. Nggak ada orang di rumah itu, di ladang itu. Lalu dia lihat di situ, mereka lagi meriah-meriah. Dia lihat ke dalam, habis itu dia langsung bilang sama mama papanya, jangan ribut. Om itu marah. Si Becca yang ngomong. Om itu marah sambil nunjuk di rumah itu, merinding sekali mereka. Dan itu pas maghrib kan. Mereka dengar itu langsung muka mereka pucat. Habis itu Rebecca setelah lihat itu sekali aja dia langsung lari ke tempat mamanya, langsung tutup mata gini, kayak gini lah, tutup mata, langsung minta pulang. Oke, habis itu langsung lo pulang lo. The whole day, udah sampai rumah, mau ke toilet pun takut Rebecca. Biasa nggak takutnya nggak ya, biasanya nggak rese, biasa nggak rese kan. Ini ke toilet pun nangis, dia takut nangis. But the thing is mereka nggak percaya. Oke. Maksudnya kayak ya udah gitu, maksudnya nggak mikir panjang. Karena mereka cuman mikirnya logically-nya kayak gini, karena mikirnya ke logis terus gitu. Ya. Oke. Jadi ya udah, maksudnya mungkin dia masih trauma, masih scared of apa yang dia lihat gitu loh. sampai ke bawah di rumah. Tutup mata, ke toilet pun takut, nangis gitu. Oke. Malam yang sama, Emma, my sister-in-law, dapat mimpi. Bapak-bapak pakai jas, om-om pakai jas hitam, dalaman putih, jas dasi emas. Gitu loh. Dia nggak sadar itu apa, dia pun kayak terkejut ya, kok mimpi gitu ya gitu loh. Habis itu besoknya lagi Rebecca masih takut for few days, takut melulu gitu loh, sampai udah nggak beres ini. Maksudnya takutnya ekstrim banget Kak, sampai gemetar, tau nggak sih? Takutnya itu gini, maksudnya takut kemana-mana kah, atau takut itu dalam arti setiap kali ada momen takut gitu? Iya, pokoknya nggak intens takut terus-terusan gitu loh. Jadi mereka kayak concern what happened gitu-gitu kan. Then talk to my dad. My dad anjurin untuk ketemu di Gaulang gitu loh. Nah di situ orang pintar ya. Dari situlah hari kedua masih dimimpiin.
sama. I think hari ketiga baru mereka kayak oke, no choice, let's go gitu loh. Diobrolin itu baru dikasih tahu, diikutin ternyata. Sama si om ini. Yes, yang diikutin adalah Emma. Hah? Namanya yang diikutin bukan Rebecca? Bukan, ternyata Emma diikutin. Jadi Bentar, Emma ini siapa mungkin dijelasin dulu. my sister-in-law. Sister-in-law-nya. Mamanya dari si Rebecca. Ternyata dia yang diikutin gitu loh. Disuruh lah pasang ini, pasang itu, pasang itu. From there on, kayaknya belum pasang. Udah ada hupo gitu ya kan, apa namanya? Jimat gitu. Gitu-gitu ada pasang gitu. jimat-jimatan gitu. Tapi kayaknya belum hoksai. Until ada beberapa kejadian lagi, same thing lagi. Dan ini kejadiannya sama si Rebecca juga. Ya. Berarti itu happen ini ya, frequently ya? Iya, frequently. Sampai mereka nggak tahan, soalnya ekstrim banget. Kok lihat melulu, kenapa diikutin melulu, kenapa gitu loh. Oke. Suara apa sih? Nggak ada. Suara apa? Suara apa? Nggak. Terus? Oh iya. Terus? Jadi dari situlah itu turning point, mereka mikir oke, harus ada yang jaga si Merinding. Siapa merinding? Merinding ya. Siapa merinding? Hah? Lu merinding? Terus? Lo ada rasain apa? Kayak ini, kayak bulu kuduk berdiri. Oke. Anyway, ya endingnya itu ya setelah beberapa sorry aja sih. Anyway, setelah jangan ketawa, ini horor. Oke. It's supposed to be scary. Ya, jadi anyway ya sorry ya, intinya beberapa kali kejadian dikasih lihat melulu. Akhirnya mereka decide harus ada pasang sesuatu untuk menjaga rumah itu gitu loh, supaya nggak diikutin melulu. Dan ternyata emang efeknya setelah udah masang nggak pernah kejadian lagi. Dari situ mereka mau nggak mau mereka percaya and started to believe in this kind of thing. Apa? Ada suara kan? Ada suara. Ya. Itu apa? Ya. Yes. Iya, aku nggak salah denger kan? Enggak. Riz ini. Lu main Shona? Enggak, udah biasa. Sebenarnya udah biasa sih. Ada suara kan? Memang di belakang, memang jujur di belakang ada. So, gak usah Riz ini lari. Gak usah digubris. Kalian jangan tiba-tiba nambah satu orang dan aku nggak sadar ya. Ada kok 1, tadi. 2, 3, 4. Ini si Ray. Ada tambah. Oke, so itu Iya. the end of the story. Kurang horor ya, maaf ya. Kurang horor, maaf ya. Nanti aku tambahin lagi. Oke, baik. Kalau begitu ceritamu. Sebentar, sebelumnya kamu sensitif atau tidak? Enggak. Bapak? Enggak. Enggak. Tapi kamu tadi ada merasakan. Iya. Mungkin ada kali ya di sini. Memang ada sih, tapi ya? memang ada. Cuman gini, Jangan kamu orangnya Tadi ada suara loh, Iya. sumpah. suara cewek kan? Ada, aku juga ada Dari dengar. ketawa. Yes, memang. Riz ini please. Ya udah. Tahu gitu aku udah sini lah tadi. Makanya. Your story gimana? Kalau story aku kemarin pas di Bali, jadi lagi liburan keluarga sih itu. Oh, bukan lagi ngejob ya? Enggak. Ada job juga, cuma sekalian Sekalian. liburan. Terus kan kami tinggalnya di villa. Jadi villa ini ada 4 kamar. Kamarnya itu 3 kamar. 3 kamar. Boleh Seberang tahu satu daerahnya nggak ya? Daerah Umalas. Oh, Iya, Umalas. Oke. Jadi satu yang kamar utama itu emakku yang tinggal di sana, ya kan. Habis itu depannya itu kamar my bro, abang aku. Jadi ujungnya kamar aku gitu. Jadi kan kalau misalnya udah malam, ya udah namanya holiday kan udah namanya bawa orang tua kan, udah capek, ya udah emakku udah duluan tidur kan. Jadi aku ngobrol di kamarnya my bro, kamarnya abang aku gitu. Jadi aku ngobrol, posisinya aku hadap ke tempat tidur mereka.
Oke. Sedangkan abang aku memang bisa merasakan sih. Oh, ya, sensitif. Dia bisa sensitif, Oh, oke. dia sensitif. Jadi dia hadap ke depan, pintu berarti kan, hadap pintu dan pintu itu kaca. Bisa nampak ke pintu depannya kamarnya emakku. Oke. Jadi ngobrol-ngobrol tiba-tiba abang aku langsung bilang itu apa gitu di depan kan. Kamu yang bilang? No. Oh, dia? Ya abang aku. Itu apa di depan gitu loh kan. Terus aku kayak terkejut kan. Aku langsung ngeliat keluar. Nggak ada apa-apa gitu kan. Udah. Habis itu udah dong. Kayak aku sampai buka pintu. Kami sampai buka pintu. Lihat keluar kok ada orang gitu. Deket di pintunya kamarnya emakku. Kayak mungkin katanya sih kayak orang berpakaian hitam gitu loh. Which is semua orang nampak? Ini? Atau cuma bro lo? Iya, cuma bro aku yang nampak. Tapi kan kayak penasaran, kirain orang kan, kirain ada maling atau apa kan. Ketika itu kan pandemi. Pandemi yang kirain kan Bali kan sering ada kayak. Oh, berarti baru kejadian dong ya? Baru. Oke. Jadi buka pintu sambil ngelihat keluar gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Tapi di depan kamarnya itu kan ada apa tuh namanya tumbuhan yang juntai-juntai itu. Iya. Itu goyang gitu. Dan sedangkan nggak ada angin. The thing is nggak ada angin. Jadi aku kayak percaya nggak percaya sebenarnya gitu kan. Oke, habis itu ya udah. Setelah itu udah dong balik. Udah selesai dan udah kayak mungkin kayak ngerasa ada takut ada kan. Dan untungnya aku tidur sama keponakan aku, nggak tidur sendirian. Keponakan aku tidur sama aku. Udah kita udah pisah kamar, udah tidur sampai besok paginya. Jadi my mom keluar dari kamar, dia langsung bilang, semalam aku tidurnya nggak nyenyak gitu. Loh, kenapa gitu kan? Jadi kan sambil kami itu sudah ngeliat-liatan gitu loh. Kenapa nggak nyenyak gitu kan? Kami tanyain. Iya kayak ada kecium bau, bukan bau sih, kayak wangi. Merinding, sumpah. Kayak wangi, mungkin wangi kayak sesajen mereka atau kayak Bali kan banyak yang Iya. Wangi-wangian kayak gitu. Terus iya aku nggak bisa tidur semalam, beneran nggak enak gitu. Itu udah 3 hari kami di Bali. Dia cuma bilang pas ketiga harinya itu dia nggak nyenyak tidurnya. Dia bilang kayak ada yang gimana ya, kayak ada yang sentuh dia di pas tidur atau lupa sih kayaknya. Iya dia bilang kayak ada yang sentuh dia, ada terus yang halus gitu ya. Halus, ada yang kecium bau-bauan wangi-wangian itu gitu. Jadi setelah itu ya udah kayak dari sana rambut siapa itu? Kok ada rambut? Hah? Sebentar, coba lihat. Kok ada rambut? Hah? Coba lihat. Bukan rambutmu kan? Nggak tahu. Ini coklat loh. Rambut lu nggak coklat kan? Hah? Rambut lu nggak coklat kan? Hitam. Guys, ini ada rambut, tiba-tiba ada rambut coklat. Bule. Di sini cuman ada aku nggak panjang rambutnya, Roy nggak panjang, Jan nggak panjang, dan Fedora rambutnya hitam. Kecuali ini ada rambut bawah yang panjang. Seharusnya sih enggak ya. It's quite Oke. Terus Jadi ya itu, maksudnya kayak setelah kejadian itu memang kamar itu kayak kalau kamarnya emak aku itu kayak gede sekali, gede sekali, kayak ada walk-in closetnya, kayak ada kamar mandinya juga gede gitu kan. Yang agak serem-seremnya itu di bagian walk-in closetnya itu aku sampai periksa ke kamarnya gitu kan, pengen tahu juga kan, ngeliat ke dalamnya kayak ada tulisan-tulisan gimana sih, kayak ada ukiran-ukiran tulisan, maksudnya tulisan Sanskerta gitu. nggak ngerti entah tulisan Rusia atau apa, nggak ngerti sih gitu, jadi agak serem emang. Kayak Sanskrit gitu ya. Sanskrit. Itu loh gitu. Di mana itu tulisannya? Tapi Di maksudnya bagian lemarinya, tapi nggak diganggu. dalam lemari gitu. Tapi nggak diganggu. Ya yang diganggu kan ya emak aku dong. Cuma dielus doang. Iya, sampai nggak tidur, nggak nyenyak sampai pagi gitu. Oh. Berarti di villa itu Ya. Oke, baiklah.
Baiklah guys. Rasa nggak kayak ada yang duduk kan di tadi kan? Iya. Enggak loh. Iya, aku merasa ada yang duduk. Asumsi aja loh. Merasa ada yang duduk. Nah, gitu ya, gitu There's aja. kayak someone kaki orang di bawah gitu kan, kayak gantung-gantung duduk gitu kan. Kayak ada yang liatin dari tadi. Orang ini lebay. Yuk. Enggak lo beneran lo. Ceritaku. Ini kiriman dari viewers. Cuman dia nggak mau namanya dikasih tahu. Cuma dia bilang, halo Ko Freddy, aku mau berbagi cerita horor. Aku pribadi sebenarnya tidak termasuk sensitif dan ini adalah cerita aku pada saat aku hamil. Jeng. Hamil itu rentan loh. Hamil rentan. Hamil sangat rentan. Karena kalau hamil itu katanya justru pada saat itu adalah magnet bagi makhluk-makhluk seperti itu. Especially si K. Si Mbak K. Jadi ceritanya Ada cerita sih. Jangan lihat nanti ya. atas dong. Kau lanjut ya. Mereka kenapa lihat atas? Nggak ada loh. Atas kadang-kadang ada muncul suara aja. Dia lihatnya ke arah sana atas. Oke. Kenapa? So, kita sebut aja namanya karena dia anonymous. Aku kasih dia namanya apa ya? Akiau lah ya. Orang-orang Medan kan namanya kan kayak gitu kan. Si Akiau. Jadi Masa Akil hamil? Sui Kiau dong. Oke, jadi si Akiu ini pada saat kejadian dia usia kehamilannya itu umur 6 bulan. Jadi quite udah ada kelihatan perutnya. Iwan Sakoe. Yes. Ambil sambil makan lah, sambil makan. Jadi ceritanya entah kenapa mereka itu harus pindah dari rumah mereka sebelumnya karena rumah mereka sebelumnya itu adalah rumah sewa. And after that mereka harus cari rumah yang mereka bisa tempatin secara permanen. Mau kasih tahu jalannya nggak sih? Jadi ini kalau kalian tahu ini daerah Mandala. Dekat Lingco. Hai Lingco. Come join. Oke, jadi gini. Kejadiannya adalah mereka dapatlah satu rumah lokasinya dekat di sana dan itu ada kalau rumah-rumah sana kan memang bukan rumah-rumah kayak Amolau bukan ya, tapi dia lebih ke kayak ruko-ruko gitu. Jadi ada dua lantai. Nah, mereka harus tinggal sama mamanya suami dia, which means adalah mertua dari dia sendiri. Nah, mereka tinggal lah. Nah, pada saat itu memang mereka harus renovasi rumah dulu karena memang tidak sesuai dengan keinginan dari si wanita hamil ini. Dia pengennya lebih estetik lah atau apalah gitu, pengennya desainnya lebih bagus gitu. Jadi mereka renovasi sambil tinggal di situ. Rumah di lantai pertama renovasi dulu, mereka tinggal di lantai 2. So, the case is, pertama kali muncul keanehan-keanehan adalah pada saat mereka sudah tinggal hampir 1 bulan di rumah itu, padahal nggak ada kejadian apa-apa. And mereka juga sudah hoksai loh, kayak yang lu bilang, mereka ada altar, mereka juga ada paite cukong, gitu-gitu. Nah, pada saat ada satu malam, dia entah kenapa si wanita hamil ini kadang-kadang kan namanya hamil ya, bisa capek, terus juga nggak bisa kayak tidur malam itu nggak bisa, jadi pengennya cepet tidur. Jadi dia bilang sama suaminya, aku tidur dulu ya, dan ini kondisinya jam 9 malam. Suaminya bilang, ya udah kamu tidur dulu, aku nonton, katanya gitu. Akhirnya dia tidur sampai di jam 1.30. Terbangunlah dia. Jadi keadaan posisi mereka itu dia dengan suaminya itu saling berhadapan tidur. Oke. Dia pegang guling, dia hadap suaminya juga pegang guling, juga meluk guling dan juga menghadapi dia. Nah, pada saat 1.30 entah kenapa dia kayak samar-samar gitu mau terbangun dari tidurnya dia. Pada saat mata tinggal beberapa watt dia buka gitu, kok dia ada melihat ada satu sosok tangan lagi merangkul suaminya. Dan tangannya itu merah, bukan darah ya, merah. As in literally red. Oke? Dan pada saat itu dia kayak gini dong, kayak mau nyadarkan diri dong, kok ada sesuatu di situ gitu loh. Dan pada saat dia bangun, benar-benar menyadarkan diri, dia sudah melihat ada satu sosok wanita yang lagi merangkul suaminya. Dan lu bayangin ya, lu lagi tidur. Wanitanya di atas muka suaminya, warnanya merah semua. Mayat nggak? Bener-bener merah, bukan darah loh ya guys. Merah, rambutnya itu semuanya juntai hitam. Dan dia tahu nggak? Cuman senyum gini aja. Dia cuma gini aja. Terus dia teriak dong. Karena kan terkejut kan melihat sosok kayak gitu kan. Terus dia teriak dong. Karena kan terkejut kan melihat sosok kayak gitu kan. Terus dia teriak dong.
Dia teriak sampai keras banget, suaminya terbangun. Suaminya bilang, lu kenapa gitu. Dia cuma bilang, aku ada lihat cewek yang lagi rangkul kamu, katanya gitu kan. Nah akhirnya suaminya bilang, udahlah kamu pasti halu mimpi, gitu, kamu mimpi, pasti kamu lagi entah gimana. Akhirnya kamu langsung melihat sesuatu yang enggak lah, katanya gitu. Udah kuntuk tuh katanya gitu. Diyakinilah supaya dia tidur lagi. Akhirnya ya udah dia tidur balik loh. Dan pada saat itu dia teriak. Nah besoknya jumpalah dia dengan mertua, oke? Mertua cerita sama dia, semalam ada ini loh, ada mengalami hal yang aneh loh, dia bilang gitu. Jadi mereka itu kamarnya bersebelahan, which is kalau misalnya si menantu teriak, ya si Akio teriak, pasti yang namanya mertuanya pasti kedengaran dong. Mertuanya bilang dia jam 1.30 kebangun. Dan sama ya? Yes. Dan waktu dia kebangun, dia melihat satu sosok pocong. Pocongnya gede. Dan pocongnya itu saking tingginya, gak nampak mukanya itu sampai melewati langit-langit. Dia teriak, gak ada yang dengar. Wah, kieu ulang ini ya. Aku teriak nama kalian, kiau gitu. Kalau anggaplah nama suaminya Asyong ya. Syong gitu kan. Kiau, kok gak ada yang peduli sama dia gitu. Dia bilang kayak gitu, dan si pocong ini makin lama makin mendekat. Sampai akhirnya karena dia udah gak sanggup dan dia asik ini ya, kayak sembayang lah di dalam hati gitu kan, sampai mantra entah apa, tapeco atau apa gitulah. Bla 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 bla. Akhirnya dia baru bisa sadarkan diri. Entah kenapa dia itu ambil, kan biasa kalau orang tua guys itu ada satu tempat minum ya, kalau taruh di tempat tidurnya itu untuk minum kan. Dan tempat tidur itu dia siramin ke pocongnya. Dan pada saat itu hilang memang pocongnya. Nah, waktu dia cerita ke si Akio bilang, "Loh, aku semalam 1.30 juga kebangun. Aku nampak si cewek ini katanya yang kulit merah, katanya bla bla. Wah, teriak loh," katanya gitu. "Mama nggak dengar." "Enggak, wah nggak dengar lu lagi teriak gitu loh," dia bilang kayak gitu. Akhirnya dua-duanya langsung kayak gitu kan, kayak langsung yang ini something is wrong with this house gitu loh. Akhirnya mereka panggillah orang pintar untuk lihat-lihat dulu keadaan di rumah itu, padahal lagi renovasi loh ini. Sampai akhirnya orang pintar bilang, "Oh enggak, ini sebenarnya cuman hanya penunggu di sini. Ya udah aku bless aja ya rumah ini," dia bilang gitu. "Aku doain," kata gitu. Didoain lu tata gitu. Memang betul. 2 minggu tidak ada gangguan sama sekali. No disturbance at all gitu loh. Mereka tenang, tidurnya tenang dan lain-lain. Sampai suatu saat 2 minggu setelah itu, istrinya kembali lagi capek, mau tidur, sementara suami katanya mau nonton bola. Jadi kata suami, "Ya udah, aku nontonnya supaya nggak ganggu lu tidur dulu di kamar, aku nontonnya di ruang tamu ya," katanya gitu, di ruang TV. Akhirnya si Akio bilang, "Ya udah lawak kuncing ya, aku bobok dulu." Tidurlah. Nah pada saat tidur, jam 1.30 lagi. 1.30 kan bola masih main dong. Dia terbangun, dan tahukah kamu apa muncul? Pada saat dia terbangun di 1.30 itu ada 2 sosok kuntilanak, satu warna hitam, satu warna putih. Yang warna hitam ini keliling-keliling di atas ini langit-langit rumah dia sambil gitu. Terus yang kuntilanak putih guys itu berada di lemari dia duduk, dia goyang-goyangin kakinya, cuma nengokin dia, cuma sambil cekikan kayak gitu. Dia selama 10 menit gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa kayak ngeluarin air mata, mau ngomong gak bisa. Bener-bener kayak kondisi dia itu tertindih lah. Ceritanya orang kalau sleep paralysis kayak gitu. Jadi dia sampai 10 menit, dia akhirnya dalam hati asik ucapin mantra, asik sembayang, asik gimana-gimana gitu. Dan akhirnya barulah 10 menit berlalu, tiba-tiba dia bisa teriaklah dia. Dan entah kenapa dia teriakin nama suaminya. "Syonga!" katanya gitu. Dan akhirnya suaminya karena dengar dia teriak, barulah dia perlahan-lahan mendengar ada suara TV baru muncul, suara baru suara kayak lagi hentakan kaki menuju ke kamar. Baru suaminya buka pintu, dia tanya, ada apa gitu. Dia baru kayak ceritain lo ke suaminya, "Aku tadi diganggu sama gini. Akhirnya si istri bilang, "Kalau enggak kita jangan tinggal di rumah ini, boleh enggak?" Dia bilang gitu. Suaminya pun mikir, ini gimana ya, maksudnya kita baru beli loh gitu loh. Kondisinya dalam arti ekonomi kan belum bagus gitu. Jadi istrinya langsung bilang gini, "Kalau Bo,
tinggal hiwai mama cusing lo, katanya gitu, tinggal di rumah mamaku aja dulu, jangan tinggal di sini, kita sambil cari, maksudnya kayak ada pembeli lain lagi nggak mau beli rumah ini atau enggak gitu. Akhirnya suaminya mengiyakan, bawalah si mertua juga gitu kan. Tinggallah mereka di rumah mamanya, nggak ada apa-apa, aman sentosa, sampai suatu saat mereka pergi pai-pai. Nah pada saat mereka pergi pai-pai di sebuah vihara, entah kenapa ada satu kayak bante atau apa, dia bilang gitu, itu langsung mendekatin dia, dan dia langsung bilang gini, kamu ada diganggu ya? Dia langsung ngomong gitu. Hah, kenapa ya? Katanya begitu. Iya, ini saya melihat kamu lagi ditempelin, katanya. Dan ditempelin itu diikutin oleh sosok perempuan, dan perempuan ini mau bayi kamu. Oh my god. Dia langsung takut dong. Terus mungkin yang si Banti atau apa ini, dia bilang, ya udah gini, kita coba pergi ke rumah ini boleh, katanya gitu, untuk melihat situasi rumah ini seperti apa. Ya udah, dibilangnya oke, boleh. Karena rumah belum terjual, datanglah mereka ke sana. Sampai akhirnya mereka mediasi nih. Dan ternyata setelah mereka analisa satu rumah itu, plot twistnya guys, rumah itu adalah bekas rumah dukun yang gugurin aborsi. Bukan. Jadi dia itu memelihara, bukan hanya memelihara, tapi juga menerima jasa seperti kayaknya mau melet suami orang, mau meletin si ini, terus mau santetin ini, tapi dukunnya yang versi China, versi Chinese. Jadi tempat kamar yang dia tempatin itu adalah kamar pesugihannya, dalam arti kamar yang dimana ritual itu selalu dilakukan. Dan yang dia lihat seperti pocong besar itu adalah peliharaan dukun itu yang ditinggalin begitu saja. Dan katanya dukun ini sudah meninggal. Jadi karena meninggal inilah mereka itu terlantar di rumah itu. Dan mereka tidak cek bahwa ternyata memang ini bekas yang kayak gitu kan. So mereka kan nggak tahu. Nah akhirnya kata si bantenya, kalau kalian mau bersihkan rumah ini, satu-satunya adalah cuman caranya kalian hancurin semua rumah ini, kalian build lagi, kalian harus bangun lagi. Cannot, karena ini kan ruko, semuanya kan bersampingan. Gimana mereka mau hancurin? Terus si Bante bilang, ya udah gini aja, aku coba berusaha untuk bersihkan dulu satu rumah ini. Dan kamu itu kalau bisa disuruhnya kayak jangan makan daging dulu, jangan makan apa, bersihkan diri katanya gitu. Untuk kayak sementara supaya makhluk-makhluk ini itu jangan sampai mendekatin gitu loh. Dan akhirnya mereka bener-bener VJ katanya sampai 3 bulan ya, which means sampai dia lahiran. Dan pada saat dia lahiran itu ternyata untungnya aman, bayinya nggak ada masalah. Terus juga dia nggak diganggu lagi, dan Bante kasih dia entah apalah, satu jimat atau apa, aku nggak ngerti. Ada satu kayak yang sudah di bless atau apa gitu, kayak satu kalung gitu. Dan itu dia pakai selalu. Dan setelah bayinya lahir, dia pakaikan ke bayinya supaya nggak diganggu juga. Nah akhirnya sampai sekarang sih aman. So far katanya dia aman. Jadi dia cuman nggak nyangka aja bahwa rumah yang dia tempatin itu adalah bekas dukun. Itu berbahaya loh guys. Serem sih. Aku pengen tahu sih rumahnya di mana. Yuk kita tanya Linco. Tapi iya sih, kalau hamil tuh kayak emang rentan. Lo ada cerita tentang kehamilan? Ada, makanya kayak misalnya kita ada dipakai itu kan, kalau misalnya orang hamil itu apa? Kayak jimat kayak gitu ya? Kan. Gunting lah apalah gitu loh. Oh iya, yang percaya kayak gitu harus pegang gunting atau apa. Iya. Aso aku sih, berarti kakak ipar aku ya, aso aku. Jadi ini kejadiannya di rumah aku. Rumah aku itu ada apa namanya, dapur kotor belakang. Rumah orang kaya pasti ada dapur kotor dan dapur bersih ya, biar kalian tahu. Jadi dapur kotor itu belakang, terus ada halamannya kan. Halamannya itu belakang ada pohon. Dulu itu ada pohon apa ya? Lupa ada pohon apa, pokoknya tinggi pohonnya. Jadi ketika itu aso aku lagi hamil. Hamil kayaknya masih hamil muda sih, 2 atau 3 3 atau 3 ke atas lah. Jadi yaudah kan sore mau menjelang malam, maghrib dong berarti kan, mau siapin makan malam. Aso aku kan memang suka masak kan di rumah. Yaudah dia masak, terus entah kayak gimana
tiba-tiba dia ngelihat ke, ini cerita dari ada pembantu aku juga satu. Ini boleh tahu nggak usia hamilnya berapa bulan? Kayak 3 atau berarti 3 masih sampai muda ya, 5. masih usia muda. Masih usia muda. Dan biasanya dia tuh selalu pakai jimat-jimat yang dikasih itu loh, ya kayak tadi mungkin kayak di blast gitu ya. Dikasih. Dan saat itu dia mungkin nggak pakai. Nggak pakai, dia di belakang masak. Dan kalau rumah aku kan sebenarnya nggak ada history tentang ada kayak gitu-gituan Kayak gitu bersih loh. lah, Bersih gitu loh kan. Itu kayak gimana? Dia pas masa dia ngeliat ke samping gitu kan, ada apa tuh namanya? Kain putih terbang gitu. Oke. Kain putih terbang Bukan. enggak di halaman loh, di halaman luar gitu kan. Kayak gimana ada gorden kan? Terus dia langsung, apa itu gitu loh. Pembantu aku langsung, Oke, sebentar. Kain itu kuntilanak. bukan, maksudnya gini. Kain itu dalam arti dia terbang begitu karena angin kencang atau nggak ada Nggak angin? ada angin. Oh, nggak ada angin. Nggak ada angin. Oke. Dia nampak si kain putih ini terbang. Mungkin dia nggak terlalu sensitif orangnya, jadi nggak bisa ngelihat langsung gitu kan. Dan dia cuma ngelihatnya kayak sekilas, apa itu namanya? Ya, kain putih gitu kan. Terus mungkin ada pembantu aku satu, dia bisa ngelihat. Jadi dia bisa ngelihat, dia langsung bilang, kak masuk gitu loh. Suruh masuk ke rumah. Kenapa gitu kan? Jadi orang rumah tanya, kenapa enggak? Itu tadi ada kuntilanak lagi maksudnya tungguin mungkin mau diapain nggak ngerti sih. Nunggu dia keluar kali ya kan. Mungkin. Nah, biasanya gini, kalau yang Mbak K kayak gini itu kenapa ngincar wanita hamil ya karena mau ngincar anaknya, bukan ngincar apa-apa. Ya katanya sih kayak gitu. Jadi dari sana percaya nggak percaya memang ada kuntilanak itu. Ya kalau ada kain putih terbang, itulah si kuntilanak itu. ya. Kalau ada spray yang tiba-tiba jatuh dari jemuran, kuntilanak lah itu. Tapi kan emang kalau kita nggak bisa ngelihat langsung kan pastinya sekilas. Ya pasti kayak wush gitu, Iya, kan? sebentar gitu. Jadi kayak ya karena kita kasat mata kan nggak bisa lihat langsung kan gitu loh. Oke, Fedora cerita yang kedua. Aku tuh ini pengalaman pribadi sih. Apa saya? Jangan gitu, dia dari tadi diem loh. Aku jadi takut tiba-tiba kesurupannya. Dia nggak kesurupan loh. Pernah serius? Semalam loh. Dobrak pintu guys. Terus Jeduk pintu. Jadi enggak, ini cerita aku tuh cerita aku waktu di Penang waktu dulu. Malaysia terus ya? Iya, nggak Oke. tahu kenapa nggak jodoh sama Malaysia. Terus, Pasti ada aja yang aneh-aneh tuh. Nah, jadi aku tuh waktu itu ada abang aku sama my mom. Kayak kita di satu kamar kan. Kamarnya lumayan gede tuh. Terus mereka kan bangunnya pagi banget tuh, kayak mau ke pasar beli sarapan gitu-gitu. Dan aku tuh orangnya agak susah bangun pagi. Jadi pas mereka udah bangun gitu, mereka ada bangunin kayak mau ikut nggak ke pasar gitu-gitu, mau beli makanan gitu. Aku bilang kayak nggak usah, nanti beliin pulang aja. Dan itu tuh aku langsung tidur lagi, dan aku tuh denger mereka itu keluar dari kamar. Udahlah kan, jadi kayak ada layer gitu kan pintunya kan. Udah tuh kedengaran mereka lagi keluar, udah tutup pintu tuh, udah sunyi kan. Gak nyampe 5 menit, aku kedengaran lagi ada yang buka pintu masuk. Udah gitu doang. Terus aku kayak bingung, kayak loh ini masuk kok nggak ada suara apa-apa. Biasanya kalau ada ketinggalan apa-apa kan pasti ada kan kresek-kreseknya gitu, ambil ini cuman buka pintu terus tutup. Abis itu kayak nggak ada suara apa-apa. Jadi aku kayak lagi tidur, mau bangun dong, kayak lihat dong siapa sih yang masuk gitu loh. Kok kayak nggak ada orang jadinya. Tapi pas aku mau balik nggak bisa gerak, jadi kayak beneran ketindihan. Ketindihan. That's my first time yang ketindihan gitu. Which Dan- means ada second time that time dong. Sejauh ini untungnya enggak Oh, ya. enggak ya. Sejauh ini cuman itu doang sih pengalaman aku kan. Jadi abis aku tidur gini terus aku berasa nih. Jadi kayak sleep paralysis waktu lu tidur gitu kan pasti kayak pengen buka mata ada samar-samar gitu kan. Itu blur. Cuman I can feel ada orang yang jalan-jalan ke depan aku. Oke. Diem. Itu sih aku sampai kayak Maksudnya ada ada kasih berasa. bayangan ke kamu. Ada bayangannya. Sosok gitu lah, siluet ya, Iya, siluet kayak orang jalan ke depan aku. Yang kamu lihat itu cowok cewek? Maksudnya yang kamu Nggak rasain? tahu, cuman ada sosok aja, tapi nggak kelihatan itu cewek atau cowok.
Oke. Dan dia jalan ke depan gitu kayak shit, ini kayak mau bangun gak bisa gitu loh. And then I pray deep down kayak asih doa terus sampai terakhir tuh kayak teng gitu, kayak baru kayak bisa bangun gitu, bisa kebuka matanya. Baru kayak cerah gitu kan. Tapi ini aku kayak beneran kayak berat, kayak abis apa sih? Kayak pokoknya nggak enak banget kan. Wah, langsung dari sana aku mandi terus caw deh, udah nggak berani lagi di sana. Dan padahal itu di pagi-pagi buta ya. Nah, itu pagi loh, itu pagi. Pagi cerah ya. Itu pun masih sanggup ya dia. Masih sanggup loh, itu untuk gila. memberikan gangguan-gangguan Iya, ya. Gila sih. Gangguan itu. ilahi. Tapi sama loh, sekarang aku juga berat sih di sini sekarang. Iya, aku dari sini duduk sini tuh kayak berat di sini. Jan, ceritamu lagi ada. Kayak ini dia tema Malaysia. Tapi ini nggak tahu loh kenapa aku tiap kali ke Malaysia pasti ada aja. Makanya jarang ke Malaysia. Mungkin kamu itu harus ke luar negeri yang kayak Agak jauh kali ya. Harus ke Swiss, harus ke Aussie tuh Europe. nggak pernah lo diganggu loh. Karena kalau Europe kan hantunya eleganza gitu loh. Kalau kayak di Paris gitu hantunya pakai Louis Vuitton ya kan. Pakai Fendi, langsung kayak hey slay girl gitu. Di Aussie nggak ada kejadian hantu-hantuan. Enggak, itu Aussie. Cuma pernah sekali waktu abang aku kan married tuh, pada ke Bali kan semuanya kan. Sisa aku tuh karena aku kan kuliah mesti pulang cepet. Itu dia ada pelihara anjing kan, dan itu my house di Aussie itu townhouse, jadi ada 3 lantai. Dan aku kamar aku di lantai 2. Tengah malam cuman ada dengar ada anjingnya tuh gonggong di satu tempat di that side only. Itu Berarti tengah ada malam. sesuatu. Dan aku sendiri loh itu di rumah nggak ada orang men, kayak wadah. Terus aku langsung kayak besoknya telepon suruh cepat pulang please, kayak gini-gini. Aku hampir kayak mau nginep ke rumah temen aku sih, itu udah gila. Bayangin something happen cuma sendiri sama anjingnya pom lagi yang kecil gitu. Mana bisa. Gonggong doang maksudnya. Oke. Jan, Ya. your next story. Temaku anak kecil. Apa? Anak kecil nggak, Oh iya, jadi iya. adiknya Rebecca. Hah? Tadi kan Rebecca. Udah saya Adiknya lagi nih. Adiknya lahir. Sebentar, aku boleh nanya nggak sih sampai sekarang masih ada kayak kamu rasain keponakanmu ada sensitifnya nggak? Iya masih. Sampai? Emang baru Sampai masih sekarang? kejadian, Sampai baru kejadian lagi. Si Rebecca-nya During juga the pandemic. atau cuman adiknya Rebecca doang? kayak udah fine gitu. We still don't know yet sih. We don't know. Cuman Biasanya makin dewasa makin Iya. sensitif. cuman adiknya sekarang. Wait, Hmm. dari keluarga kamu ada nggak kayak Yang keturunan kayak digo-digo gitu? gitu. Hah? Saya nggak ada. No. From your grandma, granddad gitu nggak ada? No, nggak ada. Udahlah. Siapa? Nggak sopan ya, selalu waktu aku ngomong. Udah gak kuat kamu. Oke, silakan yo. Di mana? Siapa namanya? Oh, cuman karena nenek Kok ada kentut? tapi we don't know from that side ya, soalnya kakek nenek Rebecca ini dari sana itu dari Semarang. Jadi kita nggak tahu. Kalau yang Jawa dari sisi- loh, Jawa kental loh kayak gitu Jawa gitu. banyak. Terus Jadi anyway, very short story sih. 2 kali kejadian. Yang pertama di 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 Bip ya nanti ya itu ya. Di tempat di Mainan. tempat jualan mainan anak-anak. di mall Di mall. Di Medan ya? Medan. Dua kalinya itu, oke, yang pertama kali belum pandemic I think. Oke. Belum pandemic. Oh, udah pandemic. Jadi kondisi mall itu so sepi, right? Kondisinya sepi banget. Jadi pas dibolehin pergi, mereka pergi. Kondisinya tempat jual mainan itu sepi banget. And then si Oliver, my itu keponakan, Namanya Oliver. adiknya Rebecca, dia excited banget, dia mau beli mainan lah di situ. Dibawalah sama kakaknya ke dalam gitu. Tahu kan yang di mall itu bentuk story-nya gimana kan? Ya. Bawa ke dalam langsung 1-2 menit aja langsung lari, nangis, peluk, gemetar, pucat. Ini Sama kondisinya dia umur berapa ya? Sama kayak Rebecca. Umur berapa dia ya? I think 4-5 tahun. Iya, enggak sampai 3 atau 4 aja. Plastik gitu sih. Makanya anyway,
sampai pucat gemetar. Jadi pucat takut, bilang takut, nggak mau pulang. Gendong terus, padahal dia yang excited, you know. Kalau dia nggak melihat sesuatu yang mengerikan banget, anak kecil itu pasti prefer to stay or buy toys. Ini sama sekali nggak mau mainan apapun, nggak mau pulang. Padahal itu baru sampai, emang tujuannya hanya untuk to the store, langsung minta pulang, bem. Sampai gini gemetar, nggak mau buka mata juga. Suara tempat duduk. This one. Iya, makanya dari tadi lo dengar. Nah, terus minta pulang. Iya, minta pulang bentaran. Dah, that's one story ya. Hah? Udah gitu aja. Jadi terjadi lagi. Oh, oke. Selang Ada bersambung ya. Beberapa bulan kemudian pergi lagi ke mall yang paling baru. Di situ katanya ada tempat main. Di mall paling baru atau di mall yang sama, I don't know. Oh no, di mall yang sama. Oke. Apanya? Yang unik tuh ya. Di mall baru ada. Nggak tahu lah, anyway. Jadi ada tempat main. Oke. Mall lah pokoknya ya. Di dalam mall ada tempat main. Tempat main gitu ya kan. Yang ada kereta apinya, yang ada yang itu. I know. Apa itu? Hah? Itu loh suara dia ngingok. Nah di situ same thing happen, dia yang excited ke situ, dia minta ke situ. Begitu sampai abang aku udah isi token, udah isi kredit kayak berapa ratus ribu. Dari situ dia lari. Teriak lagi. Ada monster, ada gelas, ada topeng gitu loh. Pokoknya dia sebut topeng or something, dia takut banget sampai jerit-jerit sama lagi tutup mata, nggak mau main lagi. Bayangin anak kecil udah wanna play kan nggak make sense. Tandanya benar-benar udah takut banget. Langsung immediately dibawa pulang. Pokoknya 1-2 hari itu masih kayak traumatized gara-gara itu. Jadi itu sih seputar main keponakan. Suaranya kayak itu ya. Kalau di beat ya. Ya kan? Nging kayak orang lagi check in hanya untuk happy. Kalau ada aku selalu terlibat di topik itu loh. Bahaya kali. Kalau jadi cerita pasti ada aja suara Ngingok. Yang dari tadi kayaknya nggak ada ngingok. That's my story ya. Jadi keponakan aku banyak kejadiannya. Oke, berarti kemungkinan yang bisa terjadi adalah mungkin ya kalau aku bilang sih ada keturunan Sixth Sense yang mungkin yang nggak diketahui oleh keluarga si Jan. Bisa jadi. Who knows ya, kan garis keturunan kita nggak tahu gitu. Bisa jadi from buyut, bisa jadi from cicit gitu kan. Tapi intinya sih yang kayak gitu itu pasti ada hubungan keturunan sih, setauku gitu. But anyway ya intinya juga pada saat itu emang karena tempat itu udah jarang banget di ramai. Mungkin karena terlalu sepi juga. Sempat sepi jadinya dihuni oleh yang kayak gitu. Iya, is it real bener-bener? Makanya orang bilang ruangan nggak boleh kosong dulu ya. Coba kalau Tuxedo bertopeng ya kan, mana mungkin takut ya kan? Kita langsung berubah kan begitu. Oke. But anyways, aku punya cerita lagi, tapi ini kali ini bukan dari viewers. Ini adalah temen dari abang iparku, which is my sister's husband ya. Jadi ini kejadiannya udah lama banget, hampir tahun 2000-an gitulah, awal 2000-an. Ini kejadian berada di sebuah tempat yang sekarang ini sudah sirna. Tempat ini pernah terbakar dan tempat ini adalah salah satu plaza terlama di Medan. Letaknya di Jalan Iskandar Muda. Sudah sangat jelas. Itu beda kacamata itu. Sriwijaya. Itu loh, tahu kan? Tahu kan? Jadi gini, zaman dulu temannya si abang iparku ini memang agak nakal, player.
suka bawa ceweknya atau pacarnya di sebuah bioskop, dan bioskopnya itu harus sepi, bila perlu cuman mereka berdua, ataupun pokoknya filmnya yang jelek-jelek lah, gak ada yang nonton, supaya mereka punya kesempatan untuk enak-enak di dalam gitu. Nah, salah satu bioskop sepi itu adalah di plaza itu di zaman itu, karena memang zaman itu sudah ada plaza besar, terus juga ada mall besar yang ada di sekarang terkenal itu daerah di Ponegoro, kan semuanya pada nonton di sana, nggak mungkin nonton di situ lagi. Nah, terpilihlah satu film, katanya itu film Indonesia, filmnya udah lama dan nggak ada yang nonton, dan dia pastikan itu yang nonton itu cuma beberapa orang dalam bioskop. Kata orang, jangan pernah melakukan hal maksiat di dalam bioskop karena bisa jadi ada sesuatu di dalamnya gitu. Apalagi kalau plaza lama, kan seperti itu. Nah, sebut saja namanya siapa ya? Randi ya, kita namanya Randi aja kali ya. Jadi jangan. Oh enggak ya? Namanya siapa ya namanya ya? Kita sebut namanya siapa? Kevin. Satria. Oh, Satria. Oh, keren. Satria. Namanya Satria, keren banget. Oke, si Satria ini bawalah pacarnya pada saat itu. Zaman-zaman dia itu gonta-ganti pacar terus, dan memang ini adalah strategi dia untuk bisa menggrepe-grepe cewek gitu. Jadi dia bawalah namanya pacarnya, kita sebut aja Ningsih ya. Jadi Satria bawa si Ningsih lah pergi ke plaza tersebut dan sudah memperkirakan bahwa dia memilih film-film yang sudah larut. Jadi kira-kira jam 8, jam 9 gitu. Bawalah dia, dan dia sengaja di barisan C supaya agak ke belakang, dan supaya juga dia bisa mojok gitu loh, jangan sampai di ujung juga, nanti kalau di ujung kan ketahuan gitu. Di barisan C tapi mojok gitu. Nah, dia pastikan di ruangan bioskop itu nggak ada orang, yang ada itu cuman 4 orang doang, cuma dia, pacarnya, ada 2 lagi di depan, itu pun di barisan-barisan G dan F gitulah, masih jauh lah dari tempat mereka. Film mulailah, ceng, gitu kan? Itu film apa? Indonesia katanya, film Indonesia. Dan itu dia nggak nonton lagi tuh. 10 menit pertama aksi langsung dilaksanakan. Dia menggunakan tangannya, langsunglah dia selipin tangannya ke sela-sela paha ceweknya, gitu loh. Di saat itulah, ini agak porno sedikit ya, tapi memang ini kenyataan terjadi gitu loh. Nice. Nah, akhirnya asik ya. Jadi dia elus-elus paha ceweknya, akhirnya mereka cipokan lah pada saat itu. Nah, di tengah mereka cipokan, tiba-tiba di belakang ada suara. Jadi dia dengarlah ada suara di belakang. Dan suaranya ini adalah lagi orang kayak berdiskusi gitu, kayak orang lagi ngomong bisik-bisik. Jadi kayak padahal nggak ada orang. Dia langsung mikir, ya kan? Dia langsung mikir, loh tadi kan aku lagi cek di belakang nggak ada orang, kenapa bisa tiba-tiba ada suara gitu? Yang awalnya udah nafsu tingkat dewa gitu, tiba-tiba drop peng gitu kan? Kentang dong ya. Dia ngomong sama ceweknya, lu ada dengar suara orang ngomong nggak? Dia bilang gitu. Terus ceweknya bilang, enggak. Ya, namanya udah naik kan gitu. Enggak, katanya gitu kan? Ya udah. Ningsih. Jadi si Ningsih ini, mungkin si Ningsih udah naik, dia langsung main ini lagi, nyosor lagi gitu loh. Udahlah kok berhenti sih gitu loh. Kayak malah Ningsihnya yang minta gitu, langsung di hop gitu lagi. Ciuman lagi lah orang itu, lanjut. Terus tiba-tiba suara diskusinya ini makin jelas kayak gitu. Dia langsung kayak udah aneh ini gitu loh, dan suaranya makin jelas gitu, makin keras suaranya. Jadi semakin jelas lah suara yang tadi. Akhirnya Satria langsung memberhentikan aksi dari si Ningsih yang nyerocos mulutnya terus gitu. Dan akhirnya si Satria nanya, kamu nggak dengar? Suaranya jelas sekali loh, katanya gitu kan. Terus si Ningsih bilang, terus ada yang jalan? Kayak Umi Kia. Enggak lah, perasaanmu aja. Terus si Ningsih langsung bilang, enggak loh, dia langsung gitu, enggak loh. Iya loh, dia bilang gitu. Dan akhirnya dia nengok ke depan. Dia memastikan 2 orang yang tadi itu masih ada di depan. Siapa tahu pindah ke belakang kan. Dia tengok lagi, loh 2 orang itu masih ada di barisan depan gitu loh. Dia nunggulah momen dimana filmnya itu agak terang. Dalam arti scene-nya itu scene yang bright gitu loh.
Nah pas-pas memang di film Indonesia ini film horor kan asik gelap-gelap terus gitu kan, film horor yang alay-alay itu. Nah akhirnya tiba-tiba masuklah scene terang, dan pada saat scene terang dia tengoklah ke belakang, dan pada saat dia belakang di barisan A ada sosok wanita yang lagi duduk dan lagi nonton dengan mukanya itu putih seputih cat tembok, dan dia cuman gini gitu doang. Akhirnya dia langsung narik dong tangan dari si Ningsi, dia bilang cabut sih, dia bilang sama Ningsi kayak gitu. Si Ningsi nggak lihat? Si Ningsi nggak lihat. Ningsi bingung lah kenapa pacarnya kayak gitu. Ningsi udah keburu nafsu kan, nafsunya masih di atas gitu kan, dia belum nggak mikir. Sempet ngambek juga, ngapain sih katanya gitu kan. Udahlah di sini aja katanya. Udah tuh pergi katanya. Dia langsung ambil tangannya. Terus dia waktu mau turun ke bawah, dia tengok lagi ke belakang. Waktu dia tengok ke belakang, rupanya si perempuan ini udah nggak ada. Akhirnya dia bawa Ningsi menuju ke parkiran. Dia bilang yuk kita pulang, aku antar kau pulang katanya gitu kan. Nah tahu nggak? Waktu dia masuk ke parkiran, dia antar ininya, Ningsi udah bingung nih, kenapa pacarnya kayak gitu, kenapa si Satria gitu. Akhirnya Satria cuman diam aja sampai pulang. Dia bilang udah aku nggak mau cerita, kamu ini dulu katanya, kamu pulang dulu, nanti setelah besok aku baru cerita ke kau apa yang terjadi katanya gitu. Terus akhirnya Ningsi pulang, diantar pulang, Satria pulang dong, naik motornya Satria juga, nggak motor biasa. Nah akhirnya dia naik motor pulang, tapi waktu dia naik motor pulang, dia kok merasa setelah Ningsi cabut, tapi kok beratnya sama seperti ada jemput orang. Nah di saat itu dia udah mulai agak-agak curiga, ya kan? Terus waktu dia berusaha untuk kayak Liam King loh, kayak maksudnya kayak udah baca doa gitu kan. Nah dia jalan lagi makin cepat dong, dia makin kenceng supaya makin cepat masuk sampai ke rumah gitu. Tiba-tiba waktu hampir mau masuk ke rumah, di saat itu dia ada melewati satu kuburan. Dan di saat melewati kuburan itu, tiba-tiba di samping kuping dia gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Saking dia terkejut karena dia lagi naik motor dengan kecepatan kencang, kecelakaannya di situ. Dia langsung terbaling, pap kayak gitu. Motornya itu terbaling-baling kayak gitu, dan akhirnya dia tuh jatuh dalam keadaan kepala memar, semuanya berdarah gitu kan. Akhirnya masuklah ke rumah sakit untuk jahit luka dan lain-lain. Dan akhirnya memang betul, rupanya waktu dia pulang ke rumah, si pamannya memang bisa kayak ada sixth sense kayak gitu. Pamannya langsung bilang, lu tahu nggak waktu lu pulang katanya, lu lagi mangku loh satu kuntilanak katanya gitu. Di belakang deh. Dan kuntilanaknya itu kepalanya itu berada di shoulder kamu yang sebelah sini. Gitu. Dan di kupingnya itu dia cuma gini. Gitu. Kayak gitu lebih spion. Untung dia nggak nengok spion. Iya. Kalau dia nengok spion makin parah. Untung dia cuma nggak untung sih, nggak untung. Kecelakaan soalnya ya. Untung dia nggak mati maksudnya. Gara-gara pengalaman itu dia jadi bertobat untuk tidak membawa cewek lagi ke bioskop dan melakukan hal-hal tak senonoh di dalam bioskop itu. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ternyata dikasih pelajaran juga sama si Mbak K gitu loh. Makanya jangan nafsu aja dipikirin gitu loh. Otak jangan ada di bawah, kepala atas otak. Jangan begitu. Gitu loh. Oh my god. Seru ya? Hai Satria dan Ningsi, apakah kalian sudah jadian? Aku nggak tahu. Aku nggak nanya apakah jadian nggak ya sama si Ningsi. Maksudnya jadi istrinya, memang udah ada istri katanya. Tapi semoga lah ya, mungkin Satria carinya yang bukan Ningsi ya, tapi Nando misalnya. Berubah alur dia gitu loh. Oke, cerita terakhirmu. Siapa nih? Aku udah habis sih, udah nggak ada lagi. Gak ada lagi? Udah nggak ada. Jan? Udah aman tentram. Ceritanya nanti paling yang di sini. Yang tadi untuk next episode gitu. Terus? Siapa Jan, nih? ada? Jan. Dia dari tadi kok kayak nggak nyaman sih Jan. Ya kan? Tadi ada yang goyang lu loh di situ. Tapi bukan hanya di sini sih. Dia di episode sebelumnya juga di situ dia juga. Oh. Kamu perhatikan lah episode itu. Aku takut dia gini, aku benar-benar takut. Tapi takutnya tetap pose. Iya. Enggak,
Main ya. Cantik kan. Roy, ada cerita lagi? Iya. Aku nggak ada lagi. Nggak ada lagi, punyamu? Dulu kejadian abangku lihat pocong. Coba. Nggak bisa. Kenapa? Di ini. Dia bilang aja di tempat lain, nggak usah di situ. Tempat lama. Dulu kan kita tinggal di situ. Kayaknya udah di episode sebelumnya deh. Cuman ya draftnya adalah episode sebelumnya pun lupa dia cerita apa, coy. Iya. Intinya tengah malam gitu, dia kebangun, dia buka jendela. Nampak pocong pas dia lihat itu kan jam 12. Jadi Pocongnya namanya Satria. Udahlah, nggak horor. Kisah kita itu dipenuhi dengan Canda tawa. Nggak, kehidupan mereka itu lebih ke drama. Cut ya, Oh iya, cut ya yang tadi. Ya udah, aku ada cerita lagi. Daripada nggak ada cerita kalian, aku ada cerita. Masih sempat kok, masih sempat. Satu cerita lagi. Bagi para cewek-cewek, terutama ya Fedora mungkin ya, and mungkin kalau kita bertiga mungkin penasaran aja. Pernah nggak sih dengar kata-kata orang tua kalau kamu itu jangan buang pembalut sembarangan? Oh iya, ada dulu. Ada kan? Ada omongan-omongan kayak gitu kan? Terus ada juga yang bilang kalau bisa pembalut kamu itu dibersihkan dulu sebelum dibuang. Ada yang bilang kayak gitu nggak sih? Nah, jadi ini kejadian sama salah satu viewer kita. Karena dia bandel, pemalas, dan juga orangnya lumayan jorok ya. Jadi ini usia dia waktu remaja, waktu masih SMP kelas 3 menuju ke SMA kelas 1. Jadi dia itu dulu sering dikasih tahu oleh mama papa dia, especially mama dia, kau satu, sempak cuci sendiri, jangan dicuci orang. Terus 2, kalau bisa pembalut itu jangan asal buang. Kalau bisa kamu cuci dulu baru buang gitu. Jangan asal buang di kloset ataupun jangan buang di kakus gitu. Kakus apa? Kakus itu WC, lubang WC. Jadi sebut saja namanya mandat makanya. Dan namanya anak-anak zaman dulu kan tau lah, kayak maksudnya kayak anak-anak yang kayak maksudnya nggak ada akhlaknya loh gitu loh, nggak mikirin orang lain, cuma mikirin diri sendiri. Namanya masih remaja egois gitu. Sebut saja namanya siapa ya? Bagian ini. Sebut saja namanya. Namanya siapa? Lisa. Namanya Sri ya, kita panggil namanya Sri aja. Namanya agak keren ya semua ya. Agak-agak gimana gitu loh. Ya udahlah namanya Sri aja, kita kasih nama Sri. Si Sri ini, jadi dia itu umurnya kalau SMP berarti 14 ya? Iya. 13-14 gitu ya? 13-14. Jadi dia itu suka buang pembalutnya itu di tong sampah yang ada di kamar mandi rumah. Sampai mamanya bilang gini, Sri, kau ya udah aku bilang dari kemarin jangan asal buang pembalut, kalau bisa dicuci dulu. Ini sampai bau amis katanya, satu kamar mandi katanya gitu, gara-gara kau buang di sini gitu loh. Apa? Jadi kenapa kau gitu? No. Oke. Nah akhirnya si Sri bilang, iya ma, katanya gitu. Iya ma, dia cuma bilang iya aja tapi nggak dilakuin. Dan terus akhirnya baru beberapa hari kemudian, sebulan kemudian, kan biasa setiap bulan kan datang. Nah bulan depan lagi kayak gitu lagi, giliran bapaknya yang marahin. Kamu tahu kamu itu perempuan itu harus tahu bersih. Kalau kayak gini nanti kamu terima akibatnya. Dia ngomong kayak gitu. Terus nggak diiyakan tapi nggak didengerin. Sampai bulan berikutnya lagi dia itu tumpatin WC gara-gara dia buang ke lubang WC-nya. Marahlah mamanya, saking murka besar sampai bener-bener dihukum lah dia di saat itu. Terus karena dia mikir ya udahlah, karena mamaku udah marah, ya udah aku nggak buang lah di situ. Tahu, gara-gara saking malasnya lah si Sri ini, pembalutnya bukannya dia cuci, bukannya dia buang, dia simpan dalam plastik, taruh di kamarnya sendiri. Saking malasnya perempuan ini. Joroknya si Sri ini. Iya, jorok kali memang. Jadi, jadi dia itu kumpul-kumpulin sampai udah nggak muat lagi plastiknya, baru dibuang ke tong sampah. Itu pun nggak dicuci, gitu loh. Nah akhirnya sampai suatu saat mamanya lagi bersih-bersihin rumah dan juga kamar, ditengoknya lah tong sampah itu penuh dengan pembalut. Makin marah lah mamanya, ya kan? Kau belum kena batunya kau ya, gini sampai maki sampai kayak gitu.
Dia nangis loh, dimarahin kayak gitu kan, nangis dia. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah ma, iya ma gitu, nggak lagi. Sampai mamanya ancam, kalau kau kayak gini lagi, aku usir kau dari rumah, katanya gitu. Nggak usah kau tinggal di rumah ini lagi, katanya. Ya udah, akhirnya Sri pun iya kan. Entah kenapa seminggu setelah kejadian ini, dia pergi pipis dong. Pada saat dia pergi pipis, dia klosetnya itu guys, kloset duduk, bukan kloset jongkok ya. Jadi dia udah agak lumayan lah ekonominya gitu loh, bukan yang kloset yang zaman dulu gitu. Dia duduk lah, mau kencing gitu. Dan pada saat dia mau kencing guys, tiba-tiba kayak ada yang gelitikin bagian pantatnya. Dia langsung kayak, gitu kan, kayak terkejut gitu kan. Namanya masih remaja, dia kan nggak tahu apa-apa gitu. Nah pada saat itu dia selalu refleks manusia, dia kan nengok ke bawah gitu kan. Nengok ke bawah, dia rupanya lihat, dia datang. Datang netes, jadi dia datang bulan lagi. Dia tengok loh, kok netes gitu kan. Tapi dia ngerasa bahwa loh kok tadi kayaknya ada yang gelitik, tapi setelah lihat kok nggak ada apa-apa gitu kan. Setelah netes dia kencing lah, setelah kencing selesai, dia mau flush dong. Nah setelah flush, tiba-tiba dia kayak dengar ada suara cekikikan. Gitu. Nah, karena dia kan lagi datang nih ceritanya guys. Dia belum naik loh ini. Dia masih flush loh. Setelah flush selesai, dia dengar suara cekikikan. Akhirnya dia tengok ke bawah lagi dong. Dan pada saat dia nengok ke bawah, ada satu kepala. Dan kepalanya itu kepala Kunti yang lagi gitu. Sambil nengokin dia. Jadi ibaratnya dia nengok ke bawah, Kuntinya nengok ke atas. Jadi saling berhadapan, saling bertatap muka lah ceritanya begitu. Teriaklah dia sampai sekeras-kerasnya, mamanya sampai masuk ke dalam kamar mandi tanya, "Kau ada apa?" gitu loh. "Aku tadi nampak Kunti," katanya begitu. Dia bilang, "Kan? Oh tukong lah," dia bilang, "aku udah bilang sama lu kan, lu jorok kali ini mampus ya kamkai," gitu. Bukannya ditolong, anaknya malah dibilang kamkai gitu. Akhirnya dia bilang, "udah laki kunyah lah lu," aneh gitu-gitu. Kau kak jorok tampuk lah lu, kau kak lasam lah lu, cabo deh, aneh gitu-gitu. Bolang ai lalu bulai kalau kawin, misalnya bolang lu coba, dia bilang gitu. Akhirnya masuklah dia ke kamar, tidur. Dia kan lagi datang tuh. Nah, kondisinya guys, rupanya dia itu masih suka buang pembalut itu di tempat sampah kamar dia yang sampai sekarang nggak diketahui mamanya. Ada tempat rahasia lagi satu gitu loh. Ya nggak diketahui mamanya. Bangunlah dia jam 2 pada malam itu. Waktu saat dia terbangun, waktu samar-samar, dia nengok ke arah dari tempat sampah dia simpan itu sudah nampak satu sosok kuntilanak juga. Terus kuntilanaknya itu lagi jongkok, ambil pembalut sambil jilat-jilat darah bekasnya, darah pembalut itu. Dan tahu nggak, karena dia menyamping, kuntilanaknya bukan hadap depan ya, tapi karena menyamping, sebelahnya itu sudah rusak mukanya. Terus dia sambil gini. Gitu. Kayaknya imagine, maksudnya bayangin ya pembalut yang ada darah kotor, terus si Kunti itu lagi jilat-jilati pembalutnya. Nah akhirnya dia teriak lagi dong. Karena nampak itu, kali ini giliran mama bapaknya lo 2 orang masuk lagi ke kamar. Terus kena marah lagi. Kena marah karena apa? Rupanya ketahuan ada tempat sampah lain yang padahal dia udah bilang, "Ma, aku nampak Kunti," tapi bukan Kuntinya yang dijadikan fokus, malah difokuskan ke tempat sampah yang ketahuan. Merepet lagi lah mama bapaknya. Bodoh gitu kan. Nah, akhirnya besoknya dia nampak lagi Kunti itu. Entah kemana lah. Kadang-kadang di dapur, kadang-kadang di kamar mandi, kadang-kadang di ruang tamu. Jadi kayak dia udah nampak jelas si Kunti itu ada di mana-mana di rumah dia gitu. Sampai akhirnya dia curhat ke Ii dia, tantenya. Karena mak bapaknya udah gak mau dengar, dia cerita ke Ii-nya supaya Ii-nya bisa sampaikan ke mamanya. Dia ngomong ke Ii-nya loh, "Iya, aku udah nampak ini loh gini-gini gara-gara aku begini-begini." Nah karena Ii-nya lebih netral, Ii-nya pelan-pelan ngomong lah sama mamanya. Dia bilang, "Lo ikia, lo caboknya le, si Sri," gitu kan. Meskipun aku pun jarang ya dengar nama kata Sri itu kan. Si Sri itu dia udah 3 hari nampak si Kunti ini begini-begini. Lo mendingan cari orang pintar deh untuk bersihin rumah lo atau gimana-gimana. Akhirnya mamanya mau dengar kata Ii-nya, bawalah orang pintar ke rumah gitu kan untuk lihat-lihat. Nah orang pintarnya cuma ngomong kayak gini, "Dek,
itu si Kuntinya itu kenapa bisa lengket sama kau, karena darah kau itu sudah dikecapinya, dalam arti udah diambil lah, dan itu kayak udah attachment. Dia udah addicted sama darahmu. Jadi dia itu sengaja di rumah itu nungguin kau datang bulan lagi. Setiap kau datang bulan, dia akan langsung datang katanya untuk ibaratnya kayak mendekati kau untuk menghirup aroma darah kotor kau itu, dan bila perlu dia bisa memakan itu. That's why dia langsung bilang, makanya kau kalau bisa cingsing dulu, sembayang, terus juga kalau misalnya bisa bersih luar dalam, bersih jasmani, bersih rohani, gitu-gitulah. Dan kalau bisa mandi bunga sekarang. Akhirnya mamanya pergi beli bunga 7 rupa entah apa-apa, mandi bunga, bersihin diri. Siap itu baru lo pelan-pelan lepas. Itu pun nggak langsung lepas loh, katanya sampai 1-2 bulan itu dia masih lihat. Sampai bulan ketiga lah dia baru udah nggak nampak lagi, pelan-pelan nggak nampak. Akhirnya cuman mungkin beberapa hari baru bisa nampak sekali, sampai akhirnya sekarang udah nggak nampak katanya gitu. Nah untungnya dia bilang, nah satu hal aneh, setiap datang bulan sakitnya itu luar biasa, perihnya itu beda. Dan katanya semenjak itu perihnya itu kayak lu kayak ngerasain kayak ada, dia bilang kayak lu itu kayak mau melahirkan gitu loh. Sakitnya itu sakit banget katanya. Entah gara-gara si Kunti itu lagi ngisap darahnya, nggak tahu juga, tapi intinya katanya mulesnya itu beda, terus juga nyerinya itu beda. Intinya dia merasakan itu hal yang nggak enak banget lah. Biasanya datang bulan nggak pernah kayak gitu. Dan itu kejadian sampai dia SMA. Gila, lama loh dari SMP ke SMA. Ya, dia bilang gitu. Dan akhirnya SMA kelas berapa baru mulai nggak begitu lagi. Dan akhirnya ya kalau mungkin dari sisi dokter, dia bilang hormonnya nggak balance. Dibilang kamu kurangilah red meat, daging merah yang gitu-gitu. Makanya kau jangan makan asal sembarangan gini. Tapi dia terapin juga. Akhirnya ya memang betul. Yang namanya haid dia lancar, nggak pernah nyeri lagi. Gitulah, dia nggak tahu apakah karena si Kunti itu atau memang dia udah berubah lifestyle akhirnya jadinya normal gitu loh. Ya itu for you to decide lah ya, kalian yang nentuin apakah benar itu si Kunti atau enggak. Tapi kalau kalian nggak percaya juga, ada lagi cerita mengenai soal wanita yang baru melahirkan juga itu pasti katanya akan jadi target dari si Kunti. Karena darah kotornya itu paling banyak di saat itu. Jadi makanya kata orang kalau bisa that's why kalau wanita udah melahirkan secepat mungkin untuk pembersihan darah, kayak misalnya minum jamu lah atau apa, tapeciu lah atau apa gitu-gitu, yang kayak gitu kita harus cepat dibersihkan. Kalau enggak nanti bakalan menarik. Iya. So percaya nggak percaya sih sebenarnya kayak gitu. I don't know lah ya kalian percaya atau enggak. Tapi ya pernah dengar kan memang orang bilang. Nah cuman aku nggak tahu pembalut memang dicuci. Setahu aku kan kayak ribet banget sih. Cuman ya emang di wrap dengan benar gitu loh, dan langsung dibuang lah, disimpan gitu. Nah itu, aku nggak tahu, mungkin kalian komen lah ke bawah. Aku nggak tahu apakah kalian ada mencuci pembalut kalian atau enggak. Iya sih, itu aneh sih. Tapi aneh ya. Sih, dan disimpan gitu sih aneh sih, kayak saking malasnya sih. Ya itu kalau orang Hokkien bilang cau tua. Bau nggak sih sebenarnya? Bau lah, Jorok. Kan darah kotor loh. Tahu. Ya bau dong. Oke. Tahu. Ya udah, habislah cerita. Habis. Ya udah, thank you so much udah datang ke sini, udah cerita-cerita, udah seru-seruan, udah ketawa-ketawa, udah nyindir-nyindir orang. Enggak itu di-cut ya. Dia senang. Ya udah, akhirnya ada Fedora, ada Jan, dan juga ada Roy. Say thank you so much, and also thank you for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, and see you guys again on the next episode of Spicy Ghost Story. Thanks for having us. Bye.